Nah hari ini saudara ya, hari ini saya ajak saudara untuk kita memulai topik pengajaran baru ya selama 3 bulan ke depan ini yang kita beri judul Holy in Ordinary. Oke, kekudusan dalam keseharian. Saya tambahin satu kata lagi, yang biasa. Kalau tema dari pusat sekarang ini adalah loving God, ya mengasihi Tuhan. Kita spesifikkan di dalam satelit ini ya, Rock Riverside ini untuk kita sama-sama melihat bagaimana kita ini mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, sekaligus kita ini melihat Tuhan, mengenal Tuhan, merasakan kasih Tuhan. Itu lewat kehidupan kita sehari-hari yang ordinary. Saudara, seringkali saat kita ini memikirkan penyertaan Tuhan, pekerjaan Tuhan ya, panggilan Tuhan, mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, jujur saudara ya, kalau kita mau jujur sama diri kita ini selalu berharap atau berpikir tentang hal-hal yang extraordinary. Benar nggak? Benar nggak saudara? Ya, kita harap kalau ada Tuhan dalam kehidupan kita itu, Tuhan itu selalu muncul di dalam, pengalaman-pengalaman itu yang spektakuler, yang hebat. Kalau Tuhan pakai kita itu artinya Tuhan itu jadikan kita ini orang hebat. Selalu kayak gitu. Ya, kalau Tuhan itu hadir dan bekerja dalam kehidupan kita harus merasakan Tuhan itu di dalam sensasi-sensasi yang extraordinary. Tapi kalau kita ini mau jujur, saudara ya, saudara nggak harus percaya saya. Tapi kalau kita ini mau jujur sama diri kita sendiri, kita tahu bahwa pemikiran ini itu sebenarnya tidak terlalu tepat. Kenapa? Karena kehidupan realita kita sehari-hari itu adalah kehidupan yang sangat ordinary. Istri-istri di rumah Tuhan, di tempat ini setiap hari, apa kehidupan kita? Ganti popok, cuci piring, masak, bersih-bersih, kotor lagi. Berantakin beresin kamar kita yang berantakan, pagi bersih, kinclong, wah senang. Saudara keluar dari kamar mandi, sudah diberantakin lagi sama anak saudara. Secara repeat yang saudara lakukan setiap hari itu terus. Para pekerja di tempat ini setiap hari pergi ke kantor, kerja 9 to 5, pulang lagi, besok gitu lagi, benar nggak saudara? Para pengkhotbah di tempat ini setiap minggu siapin bahan khotbah, Senin siapin bahan khotbah lagi, Minggu khotbah lagi. Setiap hari kalau kita mau jujur realita kehidupan kita itu berisi tentang hal-hal yang ordinary. Tapi apakah artinya Tuhan tidak bekerja dalam kehidupan kita? Apakah artinya Tuhan tidak ada dalam kehidupan kita? Apakah artinya pada waktu kita ini hanya di gereja saat kita melayani, saat kita khotbah, atau saat kita jadi CEO dalam perusahaan, itu artinya kita melayani dan memuliakan Tuhan dengan kehidupan kita? Atau jangan-jangan saudara, kalau kita mengerti bahwa setiap hari, di tengah-tengah kehidupan yang begitu ordinary, pada saat kita ganti popok anak kita, pada saat kita bersihkan lantai di rumah kita, pada saat kita masak buat suami kita, pada waktu kita bermain dengan anak kita, pada waktu kita kerja untuk mencukupi keluarga kita, pada waktu setiap hari kita kerja melakukan hal-hal yang ordinary, ternyata itu juga adalah alat-alat yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Untuk setiap hari kita melayani Tuhan, mengasihi Tuhan, memuliakan Tuhan. Sebaliknya, itu juga alat-alat biasa yang setiap hari Tuhan pakai untuk Dia bekerja dan hadir dan menyertai kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, pada saat kita memahami ini, saya yakin kita akan menjadi sadar bahwa kalau di dalam Tuhan dan Tuhan telah menebus hidup kita, bahwa maka tidak ada satupun aspek di dalam kehidupan kita yang sudah ditebus Tuhan adalah sebuah kehidupan yang meaningless. Tidak ada satupun kegiatan, pekerjaan, aktivitas yang kita lakukan yang terlalu remeh kalau Tuhan sudah menebusnya. Maka senggol kanan kirinya dan bilang, hari ini kita sadar bahwa tidak ada satupun dalam hidupmu yang remeh dan sia-sia. Serius saudara, kasih tahu saudara. Itu bisa jadi sebuah encouragement yang besar untuk hidup seseorang pada pagi hari ini.
Ya, Tuhan menginginkan semua dari kehidupan kita, termasuk hal-hal yang begitu ordinary yang kita lakukan setiap hari, yang atau mungkin bahkan dunia itu melihat itu sebagai sesuatu yang remeh. Nah, saya pengen kita tangkap ini baik-baik ya saudara ya. Pikirkan ini baik-baik hari ini. Apa yang saya jelaskan berikut ini bisa menjadi sesuatu yang sangat penting untuk kita ini mengerti, yaitu gini saudara. Saat kita memikirkan panggilan Tuhan, ya, kalau saya bilang sama saudara, Tuhan punya panggilan dalam hidupmu. Atau saya bertanya sama saudara, apa sih panggilan Tuhan dalam hidupmu? Jujur, saudara, apa yang muncul dalam pikiran kita? Irawan, apa panggilanmu? Wah, Martin, apa panggilanmu? Misalnya saya tanya gitu ya. Ko Agus, apa panggilanmu? Catur, apa panggilanmu? Jujur, seringkali yang muncul dalam pikiran kita itu langsung adalah sebuah spesifik pekerjaan, benar nggak saudara? Atau sebuah spesifik posisi. Oh, Tuhan panggil aku untuk jadi seorang astronot, misalnya gitu. Tuhan panggil aku untuk jadi seorang dokter. Tuhan panggil aku untuk jadi seorang CEO. Tuhan panggil aku jadi seorang hamba Tuhan. Sehingga kalau kita ini berbicara tentang panggilan Tuhan itu adalah sesuatu yang seakan-akan itu belum terjadi dalam kehidupan kita. Yang baru akan terjadi, baru akan kita penuhi saat kita ini mencapai posisi tertentu. Nah, itu adalah pengertian yang terlalu sempit. Kenapa saudara? Karena panggilan Tuhan, kita harus ngerti ini ya, tidak berbicara hanya tentang satu bagian dalam kehidupan kita. Tapi panggilan Tuhan itu berbicara tentang seluruh bagian dalam kehidupan kita. Setiap hari, 60 detik dalam 1 menit, 60 menit dalam 1 jam, 24 jam dalam 1 hari, 7 hari dalam 1 minggu, 365 hari dalam 1 tahun adalah panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Setiap hari ini mulai dari engkau lahir sampai engkau mati nanti, setiap aspek kehidupan Tuhan, setiap aspek dalam kehidupan kita itu adalah panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Panggilan Allah seperti yang Albert tadi udah baca ya, makanya saya minta Albert untuk baca tadi Kejadian 1 sampai 31, ini jadi anchor kita, akar perenungan kita selama 1 bulan ke depan ini ya. Bahwa panggilan Allah adalah Allah menciptakan kita untuk kesenangannya. Itu artinya seluruh aspek kehidupan kita adalah pelayanan kita kepada Allah. Pada waktu Tuhan menciptakan langit, dia berkata, ini baik. Pada waktu Tuhan menciptakan hewan-hewan dan tumbuhan, dia berkata, ini baik. Tuhan menciptakan langit dan malam, dia berkata, ini baik. Lalu Tuhan menciptakan kita dan dia berkata ini baik. Itu adalah panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Untuk kita mempersembahkan seluruh aspek kehidupan kita. Dan Tuhan melihat kehidupan kita dan dia berkata, it is good. Jadi panggilan Tuhan bukan hanya pada waktu kita pelayanan di gereja. Bukan pada waktu kita kerja di kantor. Tapi sisa 8 jam yang kita pakai di rumah. Pada waktu kita rebahan di kamar. Pada waktu nggak ada orang yang lihat sama sekali, apakah Tuhan melihat kehidupan kita dan berkata, it is good? Atau cuma orang-orang di gereja aja yang berkata, wow, you're good. Orang-orang di kantor aja yang berkata, you're good. Bukan saudara. Kalau kita punya pengertian yang seperti itu, maka artinya kita sedang menghidupi kehidupan kita ini untuk orang lain. Karena tanpa sadar yang ada di pikiran kita, penontonnya itu orang lain. Benar nggak saudara? Dan itu nggak harus jelek loh ya, karena bisa aja penontonnya itu kita rasa anak kita, istri kita, is good. Tapi saya pengen kita ini semua sadar di tempat ini bahwa audiens kita yang nomor 1, seseorang yang harus paling kita senangkan, yang melihat kehidupan kita dan berkata it is good, itu adalah pencipta kita. Oleh sebab itu, nggak bisa panggilan itu hanya berkata sebuah aktivitas atau sebuah momen secara spesifik dalam kehidupan kita, enggak. Tapi seluruh aspek kehidupan kita. Nah oleh karena itu ya, kita selama 3 bulan ke depan nanti ya, di tema Holy in Ordinary ini, ya kita akan bahas 3W, saudara ya. Yaitu worship, ibadah, work, pekerjaan, sama wealth. Yaitu kekayaan dan segala sesuatu yang Tuhan itu titipkan di dalam kita. Saya percaya ini itu 3 aspek utama dalam kehidupan kita. Yang sehari-hari kita lakukan, ya, yaitu ibadah kita, pekerjaan kita, dan bagaimana kita mengelola segala resources yang Tuhan itu kasih dalam kehidupan kita. Ya wealth itu bisa waktu, bisa uang, bisa keluarga, bisa orang-orang yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Bagaimana kita ngelolanya sehari-hari dalam kehidupan kita. Itu adalah sesuatu yang penting.
untuk kita persembahkan untuk melayani dan mengasihi Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, bulan ini kita akan mulai dengan W yang pertama ya. W yang pertama yaitu kita akan belajar tentang worship. Ya, kita akan belajar bahwa di dalam hal-hal ini, 3W ini, hal-hal ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Ya, dan saat kita memiliki teologi yang benar akan ketiga hal ini, maka saya percaya kita akan bisa melihat dan mengalami Tuhan dengan lebih jelas lagi dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, saya ingat John Piper pernah berkata seperti ini ya, God is always doing 10,000 things in our life and we may only be aware of 3 of them. Ya, John Piper pernah bilang seperti itu, saudara ya. Tuhan itu selalu mengerjakan 10.000 hal dalam kehidupan kita dan kita ini cuma selalu sadar akan 3 hal aja dalam kehidupan kita. Nah, harapan saya kita bisa melihat Tuhan dengan lebih jelas lagi dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kita bisa melihat kehidupan kita sehari-hari itu dengan kacamata yang lebih tinggi. Lebih baru. Ya, sehingga tidak ada satu hal pun yang sepele dalam kehidupan kita. Nah, hari ini kita akan mulai ya, bulan ini kita akan mulai dengan W yang pertama, yaitu worship. Saya ajak saudara untuk kita sama-sama lihat Roma 12, ayat 1 sampai 2. Ya, saya akan bacakan bagi saudara, saudara bisa ikuti di dalam hati saudara masing-masing. Roma 12 ayat 1 sampai 2. Ibadahmu yang sejati. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudara garis bawah itu ya. Ibadahmu yang sejati. Bahasa Inggrisnya itu that is your true worship. Jadi ibadah yang benar itu cuman ini definisinya. Ibadah yang lain itu bukan ibadah. Oke, bukan pengertian ibadah. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Oke, hari ini kita akan bahas 3 hal ya saudara ya, 3 hal. Kita akan melihat yang pertama itu definisi dari ibadah, dari ayat yang pertama. Lalu kedua kita akan melihat hasil dari ibadah itu apa sih? Hasil dari kita beribadah itu apa? Kita akan lihat itu di ayat yang kedua. Lalu ayat yang ketiga kita akan melihat dari alasan kenapa kita ini beribadah. Kita akan kembali ke ayat yang pertama, oke? Kita akan mulai dari yang pertama ya, definisi dari ibadah. Saya rasa ini langsung straightforward aja, karena Paulus di situ nggak berlama-lama, saya rasa langsung ngasih kepada kita sebuah definisi yang eksplisit tentang ibadah itu apa. Ya, ayat 1 berkata seperti ini, karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah aku menasihatkan kepada kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi yang pertama definisi ibadah itu adalah sebuah persembahan. Saya rasa kalau kita tanya ya, ini pikiran spontan gitu ya saudara ya, kalau kita ini dengar kata ibadah, ya, default kita, ini termasuk saya, itu adalah kita ini memikirkan sebuah ibadah itu sebagai sebuah kewajiban. Benar nggak? Oh, saya harus beribadah setiap hari Minggu, harus ke gereja setiap hari Minggu, harus beribadah, harus doa, harus puasa, harus pelayanan. Ya, tapi di sini kita akan merenungkan sebuah kebenaran simpel, tapi ini kalau kita mengerti ini akan mempunyai implikasi yang begitu radikal dalam kehidupan kita. Yaitu ibadah itu adalah sebuah persembahan, bukan kewajiban. Nah, implikasinya apa? Mari kita sama-sama lihat ya. Mari kita sama-sama lihat. Bedanya kalau sebuah ibadah itu adalah persembahan dan kewajiban. Kalau persembahan, saudara, itu yang pertama ukurannya itu adalah hati. Kalau kewajiban ukurannya yang penting it's done. Benar enggak? Anda harus bekerja, misalnya saudara datang ke kantor, lalu peraturan perusahaan saudara itu adalah Anda wajib bekerja jam 9 sampai jam 5. Nah saudara, jam 9 sampai jam 5. Maka cara Anda itu untuk mentaati kewajiban itu apa saudara? Ya saudara datang, saudara taruh fingerprint saudara jam 8.59, benar nggak saudara ya? Wah udah selesai itu kewajibannya. Lalu saudara pulang, sign out lagi, tempelin lagi sidik jari saudara jam 17.01. That's it. Bos saudara nggak bisa komplain. Benar nggak? Karena saudara melakukan kewajiban saudara. Tapi sekarang kalau pertanyaannya adalah gini, misalnya bos saudara bilang gini, Pak peraturan di perusahaan ini apa?
Lalu bos saudara itu nggak ngasih kepada saudara sebuah kewajiban, tapi bos saudara itu bilang sama saudara seperti ini, Jer, perusahaan ini tuh sangat berarti buat aku. Ini perusahaan yang sudah diwariskan kepada aku tuh turun-temurun dari kakek moyangku yang ketiga, sampai akhirnya ke kakekku, sampai akhirnya ke papaku, lalu sekarang aku diwarisi perusahaan ini. Ini perusahaan yang sangat berharga buat aku. Maka peraturanku untuk kamu sebagai pekerja di sini, itu adalah satu, persembahkanlah pekerjaanmu yang terbaik untuk perusahaan ini. Saya tanya sama saudara, kewajibannya apa? Kewajibannya apa saudara? Nggak bisa. Tidak bisa diukur dengan sebuah peraturan atau kewajiban. Mengerti ya? Karena persembahan itu ukurannya hati. Coba misalnya kolektor di tempat ini ya, kotak kolektor di belakang itu ditulis. Peraturannya di sini wajib memberikan Rp50.000. Maka semua orang kolektornya jumlahnya berapa saudara? 50.000. Enggak salah. Tapi kalau misalnya tiba-tiba ayatnya di situ itu adalah ayatnya Tuhan menyukai orang yang memberi dengan murah hati, gitu saudara ya. Kira-kira saudara mau ngasih berapa saudara? Kalau duit saudara 1M ngasih 50.000 saudara? Ya baca tulisan itu aja udah malu sendiri saudara ya. Benar enggak? Benar ya saudara ya. Tapi mungkin yang terjadi adalah gini saudara. Uang saudara 100.000. Karena saudara melihat bahwa ini adalah persembahan, Tuhan menginginkan persembahan yang dari hati kita. Saudara punya uang 100.000, saudara kasih itu 50.000. Apakah melanggar peraturan? Enggak bisa diomong. Karena persembahan itu bukan tentang peraturan. Persembahan itu bukan tentang kewajiban. Persembahan itu ukurannya hati. Lalu yang kedua, persembahan itu esensinya adalah kurban. Kita membawa sesuatu yang kita korbankan. Tapi kalau kewajiban esensinya transaksi. Saudara menaati kewajiban saudara, saudara berhak mendapatkan hak saudara. Benar enggak saudara? Suatu hari rekan sepelayanan saya pernah lucu saudara ya. Dia seorang dosen, seorang pendeta tapi juga seorang dosen di Melbourne. Suatu hari dia argue sama jemaatnya yang adalah seorang mahasiswa yang baru aja dapat sebuah pekerjaan yang bagus. Gitu ya. Lalu mahasiswa ini berkata kepada teman saya ini yang adalah seorang dosen. Gitu ya. Dia berkata seperti ini, oh aku ini bekerja sama sekali bukan untuk uang. Tuhanku bukan mamon. Aku bekerja ini untuk memuliakan Tuhan dan menjadi berkat buat orang-orang teman-teman sepekerjaku di kantor ini. Wah, lalu teman saya ini memang orangnya lucu saudara ya, lucu sekali. Dia tanya, wah luar biasa ya kamu itu ya. Wah semua orang kalau jadi bos pasti mau punya karyawan seperti kamu. Saya pun kalau jadi bos saya pengen punya karyawan seperti kamu. Wah gitu ya kok, kenapa kok? Ya karena gini, kan kamu kerja bukan untuk uang kan? Bukan. Untuk memuliakan Tuhan dan jadi berkat buat orang kan? Bukan. Ya kalau gitu enak ya, punya karyawan seperti kamu. Kita bisa nambahin terus pekerjaan kamu, tapi gajimu gak usah dinaikkan. Mau saudara jadi orang kayak gitu? Kerjanya dinaikin terus, disuruh lembur, disuruh melakukan banyak hal, tapi gajinya gak dinaikin. Mau saudara? Gak mau. Loh katanya kerja untuk kemuliaan Tuhan dan menjadi berkat buat orang. Nah, misalnya ini guyon aja saudara ya. Ini guyon tapi saudara ngerti ya maksudnya ya. Esensinya daripada sebuah kewajiban itu adalah pada waktu saudara melakukannya dan saudara merasa saudara memenuhi kewajiban itu, saudara pengen hak saudara. Transaksi. Tapi kalau persembahan itu enggak. Persembahan itu saudara itu membawa sebuah korban bukan untuk mendapatkan sesuatu, tapi saudara itu karena mempersembahkan sesuatu kepada seseorang. Benar ya saudara ya? Sehingga persembahan itu berpusat kepada yang menerima persembahan itu. Tapi kalau kewajiban itu berpusat kepada yang melakukan kewajiban itu. Karena pusatnya adalah yang melakukan kewajiban itu mendapatkan sesuatu in return dengan apa yang menjadi haknya. Tapi kalau persembahan itu berpusat kepada yang menerima persembahan itu. Nah saya pengen saudara memahami konteksnya ini dengan framework berpikir seperti ini ya. Bahwa ibadah, definisi Alkitabiah kepada ibadah itu bukan sebuah kewajiban, tetapi adalah sebuah persembahan yang kita bawa. Nah, tapi ini baik-baik, ini yang saudara harus perhatikan baik-baik. Nah, tapi penting di dalam ayat yang barusan kita baca ini, untuk kita melihat ada 3 keyword di situ, yang saudara ini harus memahami 3 keyword ini dengan pengertian yang benar.
Ya, 3 kata kunci. Di dalam ayat yang baru kita baca ini, yang saudara itu harus mengerti arti kata itu, supaya saudara itu bisa mengerti persembahan seperti apa yang dimaksudkan sebagai sebuah ibadah di dalam Alkitab. Oke, 3 kata itu ialah persembahan, tubuh, dan hidup. Karena 3 hal ini itu adalah hal yang aneh di dalam ayat ini. Oke, Paulus adalah seorang Yahudi, saudara ya. Nah, saudara tahu ya, customnya orang Yahudi pada waktu itu. Orang Yahudi pada waktu itu kalau datang ke gereja, itu bawa persembahan, itu persembahannya apa saudara? Binatang. Tapi di sini Paulus berkata, persembahkanlah tubuhmu. Loh, ini sekte sesat ini. Sedangkan kalau saudara baca kitab Ulangan, itu Musa melarang itu ya, ada pengorbanan tubuh manusia tuh, nggak boleh tubuh manusia itu dibakar, nggak boleh. Jadi jangan nonton Game of Thrones ya saudara ya, enggak nih guyon, saya nonton Game of Thrones. Nggak boleh itu melanggar Alkitab. Nggak boleh melakukan persembahan korban itu manusia, nggak boleh, oke? Tapi di sini Paulus berkata, persembahkan tubuhmu. Lalu yang lucu kedua itu adalah sebagai persembahan yang hidup. Aneh saudara ya, karena persembahan itu adalah mati. Persembahan itu esensinya mati. Nah, memahami 3 kata kunci ini akan membantu kita mengerti definisi ibadah yang dimaksud di sini itu ternyata apa. Ya, yang pertama kata persembahan. Kata persembahan di sini bahasa Grekanya, bahasa aslinya itu yang dipakai adalah paristemi. Lalu kata tubuh di sini yang dipakai adalah soma. Dan persembahan yang hidup. Hidup itu ini bukan bahasa Mandarin, ya ini bahasa Greka ya, yaitu sau. Oke? Nah, saya nggak akan ajak saudara untuk belajar bahasa Ibrani, saudara ya, atau bahasa Yunani, sorry bukan bahasa Ibrani, ini bahasa Yunani. Karena saya tahu tahun 2023 ini sudah adalah tahun yang sudah cukup sulit buat kita semua. Saya nggak pengen membuat hidup saudara lebih sulit lagi, ya. Tapi saya ini cuma tampilkan ini supaya saudara itu mengerti definisinya. Nah, yang pertama saudara ya, kata paristemi ini ya, mempersembahkan. Kata paristemi ini adalah bahasa aslinya, itu yang selalu dipakai konteksnya, itu adalah pada waktu kita ini membawa sebuah persembahan kepada seorang yang jauh lebih tinggi daripada kita. Ya, jadi konteksnya itu adalah kalau seseorang ini bawa sebuah persembahan kepada raja. Contohnya gitu. Atau di dalam perjanjian lama, ya ini konteksnya sama dengan konteks yang dipakai kalau imam itu membawa persembahan kepada mezbah Tuhan. Oke? Nah, lalu tapi anehnya, itu kata tubuh di sini, yaitu kata yang dipakai itu adalah soma. Soma itu adalah kata yang sering dipakai di dalam konteks untuk menggambarkan kedagingan kita. Tubuh kita yang fana karena dosa ini. Tubuh kita yang korup karena sinful nature ini. Tubuh yang adalah daging ini. Oke? Soma di situ. Sebagai persembahan yang hidup. Hidup di sini sau itu artinya seperti hidup pada umumnya, yaitu menggambarkan sebuah kesinambungan yang terus-menerus, menjalankan fungsi seperti sesuatu yang hidup. Nah, sehingga artinya apa di sini saudara ya? Artinya kalau gitu, kalau saya boleh simpulkan, konteksnya kalau gitu adalah ini. Maka ibadah yang sejati itu maksudnya adalah ini, mempersembahkan tubuh kita yang berdosa ini kepada Allah untuk terus-menerus dikuduskan dan dimurnikan sampai menjadi sepenuhnya hidup berkenan kepada Allah. Itu adalah definisi ibadah. Kalau saya boleh paraphrase lagi, lebih simpel lagi, maka ayat ini tuh artinya seperti ini. Ibadah yang sejati adalah pertobatan terus-menerus sampai hidup kita ini sepenuhnya dan seluruhnya kudus dan berkenan bagi Allah. Nah, kalau tadi saudara ingat ayat yang panjang yang tadi Albert sudah baca ya. Pada waktu Tuhan itu menciptakan langit, bumi beserta isinya termasuk kita. Kalau saudara ingat ya, Tuhan tuh bilang apa setelah selesai menciptakan semuanya itu? It is good. Baik, 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 baik. Lalu kalau saudara baca Alkitab, maka saudara akan tahu, gak lama setelah itu ceritanya tuh langsung mengalami sebuah dark turn. Ya, yaitu manusia jatuh di dalam dosa, lalu setelah itu semua ciptaan Allah yang baik tadi tiba-tiba hancur karena dosa. Nah, sehingga ini artinya saudara. Saudara harus paham apa yang Tuhan itu sedang lakukan sekarang.
di dalam dunia ini dan semua kehidupan kita. Yaitu Tuhan menebus dunia ini. Itu artinya Tuhan itu sedang mengembalikan semua dunia yang rusak karena dosa ini. Kembali menjadi seperti semula yang dia lihat baik. Jadi apa maksudnya? Work, worship, wealth yang ditebus itu apa artinya? Apa artinya ibadah, pekerjaan, dan kekayaan kita yang ditebus itu? Artinya adalah Tuhan sedang mengembalikan ibadah kita, pekerjaan kita, dan segala yang kita punya kepada desain, maksud, dan tujuan awalnya. Yaitu apa yang dinilai Allah, itu baik. Sehingga artinya ini saudara, pada waktu kita beribadah kepada Tuhan, artinya kita mengakui bahwa desain dan rencana Tuhan itu adalah yang paling baik dan sempurna. Dan dosa kitalah yang merusak dan mengacaukannya. Sehingga pada waktu kita beribadah kepada Tuhan, itu kita mengakui dan menyerahkan kepada Tuhan hidup kita, tubuh kita, pekerjaan kita, keuangan kita, kehidupan kita. Untuk dia proses, untuk dia bentuk, untuk dia kembalikan kepada desain awal yang sesuai dengan maksud dan tujuan Allah. Ini sepertinya semuanya muka-muka yang kedinginan di tempat ini ya. Let me get into a practical context. Kalau tadi itu kesannya kayak berat banget, nah sekarang saya kasih sebuah practicalnya saudara ya. Saya kasih contoh yang pertama. Siapa di sini yang percaya bahwa kerja adalah ibadah? Ini saya angkat tangan berarti nggak mungkin salah jawabannya saudara. Angkat tangan aja enggak apa-apa. Biasa kan gitu saudara ya, saya pernah jadi jemaat juga kan gitu ya. Kalau ditanyain pendetanya tuh lihat dulu. Oh kalau orang itu angkat tangan berarti jawabannya benar gitu ya. Kalau orang itu nggak angkat tangan, oh salah ini jangan ikut angkat tangan gitu ya saudara ya. Kerja adalah ibadah, true, benar ya, amin. Kerja adalah ibadah, amin. Amin. Jadi mau ya habis ini kalau dikasih kerjaan banyak gajinya nggak dinaikin ya. Enggak guyon. Kerja adalah ibadah, setuju. Tapi setelah kita memahami definisi ibadah yang sebenarnya, maka saudara harus tahu pengertian kita pada waktu kita ngomong kerja adalah ibadah itu bukan seperti ini saudara ya. Kerja adalah ibadah itu artinya gini, kita mengerjakan yang terbaik, kita kerjakan yang sebisa kita dengan segenap kekuatan kita. Lalu kita dapat hasil yang begitu luar biasa, lalu kita bilang wah semuanya ini karena Tuhan dan untuk Tuhan. Itu gak sepenuhnya salah, tapi itu juga tidak komplit. Itu tidak menggambarkan definisi yang komplit dan benar akan pada waktu kita bilang bahwa kerja kita itu adalah ibadah kita. Pekerjaan itu baru jadi ibadah kita kalau Tuhan itu menebus, memperbaharui kita dan membawa kita pada pertobatan di dalamnya. Jadi maksudnya adalah kayak gini, pada waktu kita kerja, kita jujur ya, kita terbuka aja di sini. Pada waktu kita kerja, kita akan menyadari bahwa hati kita itu masih begitu digoda dengan uang. Pada waktu kita bekerja, itu hati kita masih sangat mudah tergoda untuk kita tidak berintegritas di dalam pekerjaan kita. Pada waktu kita kerja, itu masih ada di dalam hati kita yang tendensi yang sangat kuat untuk kita ini cheat for profit. Nipu pajak, nipu bos kita, nipu teman-teman sepekerjaan kita, berkompetisi dengan tidak sehat di dalam kantor kita, berbohong untuk dapat gaji yang lebih baik, berbohong untuk menutupi performance kita bekerja untuk keinginan kita, keegoisan kita, keuntungan pribadi kita. Kalau kita mau jujur saudara, setiap kali kita bekerja, hati kita tuh pasti terekspos dengan kesadaran itu. Harusnya. Nah kerja itu baru ibadah. Adalah pada waktu kita bekerja dan kita menyadari itu. Lalu kita berkata kepada Tuhan, oh Lord, I'm hopeless without you. Aku bisa bekerja dan dapat uang banyak ini, oh Lord. Tapi hatiku ini masih begitu busuk, masih begitu egois, masih begitu cinta uang, masih begitu cinta diriku sendiri. Sehingga kalau aku teruskan bekerja dengan seperti ini, aku bisa mendapatkan keuntungan yang banyak, tapi aku kehilangan engkau.
Sehingga akhirnya lewat kesadaran itu, Tuhan menguduskan engkau lewat pekerjaanmu. Saudara bisa mengerti ya. Pada waktu terasa begitu sakit, saudara harus bayar pajak penuh. Saat terasa begitu sakit, saudara rela kehilangan keuntungan karena saudara tahu lewat itu Tuhan sedang memurnikan engkau. Saat kau bekerja tapi bosmu gak muji engkau, gak melihat engkau. Tapi di situ saudara itu belajar bahwa engkau bekerja bukan untuk manusia tapi untuk Tuhan. Menyakitkan tapi engkau lakukan itu dan Tuhan menguduskan hatimu lewat pekerjaanmu. Itu baru pekerjaanmu menjadi sebuah ibadah. Tapi kalau semuanya nyaman, semuanya berhasil, semuanya mulus, lalu saudara dapat semua begitu banyak, begitu berlimpah-limpah, lalu saudara cuma bilang, wow ini semua karena Tuhan dan untuk Tuhan. Saudara sorry, itu terlalu gampang. Semua orang bisa melakukan itu. Orang yang belum tentu benar-benar Kristen aja sangat mudah untuk melakukan itu. Oh man, I'm blessed. But it's that worship? Apakah itu artinya ibadah? Of course not. Kalau kita boleh jujur loh ya, toh semuanya yang kita kerjakan dan kita nikmati itu ujung-ujungnya untuk kita sendiri. Ayo jujur. Bagian mananya yang untuk Tuhan dan dari Tuhan? Gak ada saudara. Sebelum kita tahu bahwa ada sesuatu yang begitu menyakitkan yang harus kita persembahkan di dalam pekerjaan kita itu. Tapi di dalam pekerjaan itu Tuhan menguduskan kita, memurnikan kita, mengkalibrasi hati kita. Sehingga kita benar-benar mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang kudus dan berkenan kepada Allah. Lewat pekerjaan kita, itu baru pekerjaan adalah sebuah ibadah dalam kehidupan kita. Contoh lagi yang kedua, pelayanan. Woi, aku beribadah Tuhan, aku melayani. Orang-orang pelayanannya cuma satu. Wah, apa itu? Antoni, bisanya cuma khotbah. Gitu ya. Aku, gembala komsel, multimedia, soundman, lighting, asyir, doa puasa. Semuanya gitu misalnya saudara ya. Misalnya ini enggak ada di tempat ini, enggak ada. Yang saya tahu nih gereja di mana itu? Di luar pulau itu. Gitu. Misalnya kayak gitu saudara. Kita punya pengertian bahwa pelayanan itu adalah sebuah ibadah. I'm telling you, sebelum pelayanan itu meminta saudara untuk saudara mempersembahkan kedagingan saudara. Sebelum pelayanan itu menjadi sesuatu yang menyakitkan, memurnikan saudara, memproses saudara, membawa saudara kepada pertobatan, maka pelayanan saudara itu belum menjadi sebuah ibadah. Kalau itu masih menjadi sesuatu yang nyaman buat saudara. Oh, I can do this. Kenapa? Karena aku masih punya banyak waktu. Oh, karena aku melayani ini, talentaku ini dipakai, aku aktualisasi diri di sini. Aku bisa menampilkan apa yang menjadi potensiku, talentaku, nyaman. Tapi begitu terjadi konflik, terjadi begitu ketidaksetujuan, kesepakatan, hal-hal yang terjadi dalam pelayanan enggak sesuai dengan mau saudara, lalu saudara mundur, enggak pelayanan lagi. Nah itu loh saudara, itu loh, that's the point. Pelayanan itu baru menjadi ibadah kalau pelayanan itu mengubahkan saudara masalahnya. Memurnikan saudara, menguduskan saudara, membuat saudara itu paristemi soma saudara. Saudara bisa mengerti ini ya. That's ibadah. Makanya kalau saudara lihat, saya nggak ada waktu di bulan ini ya, di konteksnya kita nggak akan bahas, tapi mungkin kita akan bahas di lain bulan, di lain waktu. Kalau saudara baca Roma 12 ini, saudara, ayat yang terkenal ini, kalau saudara baca nggak usah jauh-jauh, ayat 4, 5 dan seterusnya, itu Paulus langsung ngomong konteksnya itu adalah dalam hidup berkomunitas. Karena ke gereja seminggu sekali, ke komsel seminggu sekali, sama melayani di tengah-tengah kenyamanan saudara dan availabilitas saudara dan pada waktu semuanya itu enak-enak saja, itu belum cukup untuk menjadi sebuah ibadah. Sebuah ibadah itu adalah saat saudara masuk, diproses, dibentuk, ditempa, dikuduskan, dimurnikan, di tengah-tengah kekacauan di dalam pelayanan saudara ya. Loh pelayanan itu kacau ya? Yes, pelayanan itu kacau. Karena di dalam pelayanan itu penuh dengan soma-soma. Dan justru disitulah Tuhan itu menguduskan soma-soma kita. Bisa mengerti ya saudara ya? Sehingga itu menjadi sebuah ibadah. Karena kita ini mesti tahu gini saudara ya. Ini mesti nancep di dalam pikiran kita. Dan ini selalu juga saya itu harus ingatkan diri kita berkali-kali. Kita harus tahu bahwa Tuhan itu gak butuh tenaga kita. Tuhan itu gak butuh uang kita. Tuhan itu gak butuh waktu kita.
Atau saya kasih sebuah statement yang akan cukup membuat saudara kaget mungkin ya. Tuhan tidak butuh pelayanan kita. Tapi Tuhan itu menginginkan hati kita. Tuhan menginginkan pengudusan kita. 1 Tesalonika 4 ayat 3. Inilah kehendak Tuhan, yaitu pengudusanmu. Bukan pelayananmu, bukan persembahanmu, bukan kegiatannya. Tapi adalah pada waktu kita dikuduskan lewat ibadah kita itu. Cukup praktikal saudara? Oh, aku adalah ibu rumah tangga. Setiap hari aku di rumah adalah sebuah ibadah. Aku masak, aku melayani suamiku, aku ngepel lantai, aku bersihin itu semua. Saudara sadar ya, pada waktu saudara adalah ibu rumah tangga. Istri saya itu dulunya wanita karir. Kerja di perusahaan yang sangat besar. Jujur kalau di dunia profesional saya mungkin kalah sama istri saya. Karir istri saya itu sudah lumayan bagus. Dia kerja itu di Big Four company ya, di dunia accounting dan finance. Lalu pada waktu dia itu menjadi seorang ibu rumah tangga, tiba-tiba yang tadinya tuh wanita karir di kantor gitu saudara ya, mungkin punya karyawan apa segala macam tuh, lalu tiba-tiba jadi seorang ibu rumah tangga di rumah. Setiap hari kerjanya cuma jagain anak, beresin berantakannya anak, dan kalau saudara tahu kita nggak pakai suster dan pembantu di rumah ya, ngajarin anak sekolah, ganti popok, rutinitas yang seperti itu yang seakan-akan remeh-temeh. Sempat mengalami sesuatu yang namanya baby blues. Tiba-tiba merasa meaningless. Kenapa kehidupan ini cuma gini-gini aja? Aku tadinya berkarya, jadi seorang wanita karir eksekutif di perusahaan besar, sekarang mengerjakan pekerjaan yang seperti ini. Ya, jangan salah saudara. Hei, ibu rumah tangga sama CEO nggak beda di matanya Tuhan. Belum tentu saudara CEO, saudara bisa lebih hebat daripada seorang ibu rumah tangga di matanya Tuhan. Jadi ibu rumah tangga, pada waktu saudara melakukan itu semua, lalu saudara semakin sadar akan penyertaan Tuhan, saudara semakin sadar akan kasih Tuhan. Pada waktu saudara merasa sia-sia dalam saudara melayani, lalu saudara sadar, iya ya, selama ini aku melayani berarti untuk mata manusia dong. Untuk dilihat suamiku, untuk dipuji suamiku, untuk dipuji orang lain. Aku harus bikin prestasi untuk aku ini merasa berharga. Dan pada waktu saudara melakukan itu, saudara jadi diingatkan bahwa saudara berharga bukan karena kehebatan saudara. Saudara berharga karena Yesus sudah mati bagi saudara. Dan karena Tuhan yang membuat saudara berharga. Dan saudara bisa melakukan semuanya itu meskipun hal-hal yang kelihatan remeh-temeh bagi manusia. Tapi Tuhan berkata itu berharga di mata Tuhan. Itu adalah ibadah saudara. Belum tentu seorang ibu rumah tangga yang ganti popok itu pekerjaannya lebih rendah daripada seorang CEO yang meeting terus tiap hari di mata Tuhan. Saya kasih tahu. Belum tentu kalau saudara ada pembantu rumah tangga, apa yang saudara kerjakan itu lebih rendah daripada seorang presiden. Kalau saudara mengerjakannya dengan hati yang beribadah kepada Tuhan, maka itu adalah sesuatu yang mulia. Itu adalah persembahan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah yang saudara puja. Itu adalah sesuatu yang berharga. Rock Riverside saya kasih tahu di tempat ini ya, jangan ada satupun di antara kita yang membeda-bedakan orang berdasarkan pekerjaannya. Jangan sampai saudara menganggap rendah pekerjaan orang di sini. Lalu saudara ke sana, saudara lihat orang itu dapat mahkota yang lebih besar daripada saudara, daripada Tuhan. Jangan ada. Pekerjaan, kekayaan, semuanya itu adalah ukuran manusia. Itu bukan ukuran Tuhan. Tuhan menginginkan kita untuk menjadi hamba-hambanya yang setia dengan apa yang dia percayakan dalam kehidupan kita. Lakukan semuanya itu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi saudara bisa lihat ya praktikal konteksnya. Nah oleh sebab itu saudara, maka hasil dari ibadah, kalau kita sudah lihat tadi ya, kalau kita sudah punya definisi ibadah yang benar, bahwa ibadah itu kita mempersembahkan tubuh kita yang berdosa ini loh, yang fana ini loh, untuk dibaharui, untuk dikuduskan, untuk dimurnikan. Maka nggak heran bahwa hasil dari ibadah itu adalah pertobatan, metanoia. Maka di ayat yang kedua ini, makanya di ayat yang kedua ini, Paulus memberikan kepada kita sesuatu yang sering kita dengar, yaitu metanoia. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, pertobatan, metanoia.
Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi artinya gini saudara, maka hasil daripada sebuah ibadah yang sejati itu adalah perubahan hidup kita. Jadi kita bisa bilang ya, oh aku beribadah, aku doa ini, aku puasa, aku melayani. Tapi kalau itu semua tidak merubah hidup kita, maka itu semua bukan ibadah. Ibadah yang sejati itu pasti menghasilkan sebuah pembaruan budi. Tapi Melita di sini nggak boleh ya punya pembaruan budi ya, budinya satu aja. Kita pasti akan berubah. Ibadah yang sejati itu pasti akan menghancurkan manusia daging kita, menguduskan kita, merubah kita, membawa kita kepada pertobatan. Nah perhatikan kata serupa di situ saudara ya, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Ada sebuah buku yang bagus ditulis oleh seorang yang namanya James K.A. Smith gitu ya, James K.A. Smith saudara, seorang Puritan. Dia punya sebuah buku yang judulnya bagus sekali yaitu You Are What You Love. You Are What You Love. Intinya James K.A. Smith itu berkata seperti ini. Kita akan menjadi serupa dengan apa yang kita itu sembah sehari-hari. Dia berkata seperti ini sih, dalam bahasa Inggris ya. In short, dengan singkat, secara singkat, liturgi, ibadah, penyembahan kita, devotional kita, itu akan menjadikan kita menjadi seorang tertentu. Dan apa yang membentuk kita, itu adalah apa yang kita cintai dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dengan kata lain seperti ini, kamu mau tahu kamu beribadah kepada siapa di dalam hidupmu yang sebenarnya, kamu bisa lihat dari hidupmu. Serupa dengan apa hidupmu? Serupa dengan siapa hidupmu? Saya bisa mengerti ya maksud saya ya. Kalau saya ini mencintai Kobe Bryant, Lakers gitu ya saudara ya. Saya ini suka basket saudara ya. Sampai kadang saya susah membedakan antara suka dan berhala gitu saudara ya. Guyonan yang tahu gitu saudara. Saya ini suka basket. Nah kalau saudara tahu basket ya, klub Los Angeles Lakers itu. Maka kalau saya ini cinta yang namanya Lakers, maka kira-kira saudara akan tahu ya pada waktu saya main basket, itu kira-kira rupa saya seperti apa. Bisa ngerti ya? Baju saya ya pasti bajunya kalau nggak warnanya kuning, purple and gold gitu ya saudara ya. Lakers. Nggak mungkin saya pakai bajunya Boston Celtics gitu, nggak mungkin saudara ya. Sebuah penghinaan itu saudara. Saya akan pakai jersey Kobe, LeBron, ya gitu ya. Lakers. Nah sama dengan kehidupan kita. Misalnya saudara suka bola, saudara suka Liverpool, lalu saudara main futsal. Maka orang akan melihat saudara, wah bajunya merah, Liverpool. Kan gak mungkin saudara pakai MU gitu, gak mungkin. Maka daripada penampilan saudara, ini saya pakai ilustrasi penampilan fisik, tapi dalam kehidupan sehari-hari bukan itu ya maksudnya ya, bukan penampilan fisik. Ini saya cuma analogi simple. Rupa saudara seperti apa, kita ini dilihat seperti apa, itu sebenarnya menunjukkan siapa yang kita cintai dan kita sembah dan kita beribadah kepadanya setiap hari. Jadi saudara bisa mengerti ya maksud saya ini ya. Kita boleh bilang kita ini rajin beribadah setiap minggu, baca Alkitab, rajin melayani dan sebagainya. Tapi kalau kita tidak berubah menjadi serupa dengan objek penyembahan kita, yakni Tuhan, maka mungkin objek penyembahan kita itu keliru. Contoh, orang rajin ibadah, pelayanan, doa dan sebagainya. Tapi misalnya saudara ya, sehari-hari dalam hidupnya itu masalahnya uang terus. Maka saudara bisa tahu kan, apa yang menjadi liturgi sebenarnya di dalam hatinya, apa yang menjadi ibadah sebenarnya dalam hatinya, itu adalah apa yang paling menonjol dalam kehidupan orang itu. Jadi mungkin mulutnya dan pelayanannya ini seakan-akan aktivitasnya ini menyembah Tuhan, tapi di dalam hatinya sungguhnya yang masih kita cintai dan masih kita sembah itu adalah uang. Ini saya bicara begini sama sekali dia tidak menyindir atau ngomong sama tentang satu orang saja ya saudara ya. Tapi ini juga jadi peringatan buat even saya pun yang berdiri di sini dan kita semua di tempat ini. Atau misalnya kita rajin, kita pelayanan di gereja, di komsel dan lain-lain. Tapi apa yang menjadi warna dan karakter kehidupan kita setiap hari itu adalah konflik terus, tersinggung terus, gosip terus,
Maka artinya sebenarnya saudara, meskipun aktivitas kita ini seakan-akan melayani Tuhan, tapi sebenarnya apa yang menjadi liturgi di dalam kehidupan kita, apa yang menjadi ibadah di dalam hati kita, apa yang sebenarnya hati kita cintai dan sembah, itu mungkin penerimaan orang lain, mungkin pengakuan, mungkin ego kita. Saudara bisa mengerti ini ya. Kita akan selalu menjadi serupa dengan apa yang hati kita sembah. Itu sebabnya, ini intermezzo sedikit. Itu sebabnya kalau saudara perhatikan baik-baik ya. Kenapa kita membuat liturgi ibadah kita hari Minggu, ini saya ngomong ibadah hari Minggu, Sunday service. Itu menjadi liturgi ibadah yang begitu God oriented. Saudara harus katekismus, saudara baca ayat panjang benar. Saudara harus tahan dengan khotbah yang nggak bisa 30 menit. Saudara harus sabar untuk diajar pengajaran yang mungkin cukup berat dan begitu menantang buat saudara. Kenapa kita sangat care dengan pemilihan lagu, pengaturan rundown ibadah dan sebagainya, apa yang kita tampilkan di sini. Kenapa? Karena secara esensi dan spirit, perhatikan baik-baik, ini penting sekali saudara. Kita harus melatih, membiasakan diri kita untuk mengingatkan diri kita bahwa orientasi dan pusat daripada ibadah ini bukan diri kita. Kita harus terus-menerus diingatkan bahwa kita datang ke tempat ini bukan untuk mendapatkan apa yang kita mau, tapi untuk mengenal Tuhan lebih lagi, untuk memahami Tuhan lebih lagi, untuk melihat Dia lebih lagi, untuk mempersembahkan soma kita lebih lagi, untuk kita dikalibrasi lebih lagi dengan kebenaran firman-Nya. Supaya akhirnya hati kita ini semakin align dengan ibadah kita. Saudara bisa mengerti ya? Maka memang ibadah itu gak didesain untuk kesenangan kita. Jujur, pengakuan dosa. Dulu saya keliru. Kalau lagi meeting service, mikirin rundown ibadah, yang kita pikirkan nomor satu, gimana caranya menyenangkan jemaat. Dibikin lebih gini, lebih fun, lebih gini. That's wrong saudara. Itu salah. Berarti kita ini mindsetnya kita ini seperti kayak kita ini datang ke suatu tempat gitu ya. Kayak datang ke dukun atau ke suatu kuil gitu ya. Untuk mendapatkan apa yang kita mau saudara. But that's not the point of liturgy. Itu bukan poinnya ibadah. Ibadah itu kita datang untuk mempersembahkan soma kita. Untuk kita bisa melihat Tuhan lebih lagi. Mengenal Tuhan lebih lagi. Dan membiarkan Dia itu merubah kita lebih lagi. Kita beribadah kepada Allah untuk melihat Dia lebih jelas. Mengenal Dia lebih dalam. Sehingga konsekuensinya kita semakin mengasihi Dia dan menjadi semakin serupa dengan Dia. Saya tutup dengan ini saudara ya. Yang ketiga, yang terakhir, alasan kita beribadah. Nah kita sampai ke poin yang ketiga, yang terakhir ya. Tapi alasan ini sebuah poin yang simple. Saya nggak akan panjang lebar, 2 menit selesai. Tapi ini poin yang sangat penting, saudara. Alasan kita melakukan ibadah itu begitu penting karena alasan ini akan menentukan cara dan orientasi ibadah kita. Oke, nah ini penting untuk kita mengerti. Nah, apa alasan kita beribadah? Paulus di sini bilang, alasan itu cuma satu. Dia berkata seperti ini, ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Dengan kata lain Paulus berkata seperti ini. Untuk apa kita beribadah? Untuk apa aku menasihatkan kamu beribadah? Demi kemurahan Allah. Nah kata demi di situ tuh kayaknya kalau menurut saya agak kurang tepat. Yang seharusnya, yang lebih mirip sama bahasa aslinya itu lebih tepatnya itu adalah kata oleh karena. Bukan demi, tapi oleh karena. Jadi dengan kata lain seperti ini, kalau saya boleh paraphrase. Oleh karena Allah sudah begitu bermurah hati kepadamu. Aku menasihatkan kepadamu, beribadahlah kepada Allah. Saudara bisa paham ini ya. Kita sebagai manusia yang berdosa, yang masih punya natur dosa di dalam diri kita, harus tahu bahwa kita ini seperti mobil, saudara. Di dalam kita menjalankan ibadah kita, ada kalanya bensin kita itu habis. Benar enggak?
Saudara nggak tahu kan, kalau saya nggak kasih tahu, ada waktunya seorang pengkhotbah itu kayak nggak pengen berdiri di depan sini, saudara. Begitu capek, kadang begitu stuck, ya, begitu overwhelmed, bingung mau khotbah apa, bingung mau ngajar apa. Ada kalanya saudara gembala komsel, itu kalau hari Rabu itu keringet dingin saudara keluar semua. Lalu saudara cuma pengen WA jemaat saudara kayak komsel hari ini libur dulu aja. Benar nggak saudara? Ada kalanya saudara dalam ikut Tuhan, itu saudara menjadi jenuh, saudara menjadi capek, saudara menjadi exhausted. Dalam saudara itu melayani Tuhan. Jujur, itu karena natur dosa kita. Nah kita butuh bensin yang harus terus menerus membakar hati kita untuk kita itu terus beribadah kepada Tuhan. Ya. Nah kita ini harus punya bensin yang benar. Karena kalau saudara punya bensin yang salah, itu menurut khotbahnya Pastor Albert minggu lalu, itu saudara bisa akan jadi either antinomian atau ke legalistik. Saudara bisa punya motivasi yang keliru dalam saudara melayani Tuhan. Nah di sini Paulus memberikan kepada kita sebuah argumen bahwa cuma ada satu bensin yang saudara bisa pakai untuk terus menerus membakar ibadah saudara. Dan bensin itu adalah the gospel, Injil, kemurahan Allah. Saudara terus menerus melihat kemurahan Allah di dalam kehidupan saudara. Sehingga itu yang membakar saudara untuk terus menerus beribadah kepada Tuhan. Nah saya tutup dengan ini ya. Saya tutup dengan ini. Pada waktu kita dengar kata persembahan. Kalau kita ini adalah orang Yahudi di zamannya Paulus pada waktu itu. Maka gambaran persembahan itu cuma satu. Yaitu persembahan yang dilakukan imam di perjanjian lama. Gak ada yang lain saudara ya. Jadi pada waktu Paulus berkata, persembahkan hidupmu. Itu yang muncul dalam pikiran mereka, itu adalah persembahan di zaman perjanjian lama dulu. Nah kalau saudara ingat, peraturan yang Tuhan kasih untuk orang-orang yang hidup di perjanjian lama itu adalah gini. Setiap kali kamu berdosa, ini saya paraphrase ya, saya bikin simple ya. Setiap kali kamu berdosa, setiap kali kamu buat salah, kamu harus mempersembahkan persembahan. Persembahan yang perfect. Persembahan binatang, domba, yang gak bercacat, gak bercela. Oke? Dan itu mereka lakukan. Tuhan berikan peraturan itu untuk mengingatkan kepada mereka bahwa kalau mereka berdosa dan mereka masih hidup, itu ada sesuatu yang mati bagi mereka. Nah tapi apa yang terjadi saudara? Perhatikan baik-baik. Karena itu sudah menjadi sebuah rutinitas, karena itu sudah menjadi sebuah kewajiban, maka yang dilakukan bangsa Israel itu adalah seperti ini. Aku berdosa banyak, gak apa-apa. Tak persembahkan domba yang lebih banyak. Kalau bisa aku persembahin domba tuh langsung banyak untuk deposit dosaku. Mungkin kayak gitu ya saudara ya. Jadi kayak kartu Starbucks gitu ada kreditnya gitu saudara ya. Gak apa-apa, akhirnya mereka tuh menjadi sebuah kebiasaan. Ya apa-apa, berdosa, persembahkan. Berdosa, persembahan. Berdosa, persembahan. Berdosa, persembahan. Sehingga mereka tuh lupa akan esensinya. Nah di sini Paulus itu mengembalikan hati mereka tuh kepada Injil yang sebenarnya. Tapi kali ini mereka bilang seperti ini. Persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Pertanyaannya lagi nih, kok bisa aku ini menjadi sebuah persembahan yang hidup? Alasannya adalah satu, karena sudah ada persembahan yang mati bagi kamu. Yang tidak boleh kita lupa. Sehingga setiap kali kita mengingat kemurahan Allah pada waktu kita beribadah, pada waktu kita mempersembahkan korban kita, pada waktu kita mempersembahkan pekerjaan kita, pada waktu kita mempersembahkan pelayanan kita ingat, seharusnya kita itu bukan lagi bekerja. Seharusnya kita ini bukan lagi melayani Tuhan. Kita ini seharusnya mati. Boro-boro bisa bekerja, saudara. Seharusnya kita ini gak bisa bekerja, seharusnya kita ini mati. Kalau kita main musik di sini, boro-boro kita ini bisa main musik, seharusnya kita ini mati. Tapi kalau kita ini bisa melakukan hidup yang kita hidupi sekarang dan kita bisa mempersembahkan itu sebagai sebuah persembahan yang hidup, itu karena ada seorang persembahan yang sudah mati bagi kita. Ada sebuah persembahan yang sudah mati bagi kita. Jadi setiap kali kita melakukan ibadah, kita harus ingat satu hal ini. Bahwa Kristus sudah mati bagi kita. Supaya hari ini kita bisa hidup bagi Dia. Saudara pikirkan baik-baik ya saudara ya. Kenapa sih Tuhan itu menebus kita? Kenapa Dia harus menebus kita? Kenapa Dia harus menebus kita? Kenapa Dia harus menebus seorang Antoni Pribudi? Persembahan yang
cacat, jelek, tidak sempurna ini. Kenapa dia harus menebus seorang Henry Hanusa? Bukankah lebih gampang dia itu udah dihapus saja bikin yang baru, saudara? Jujur, ayo coba kita renungkan baik-baik ya. Kenapa Tuhan itu harus menebus kita? Kenapa? Kenapa harus menebus seorang Irawan? Aduh, yang bikin pusing terus gitu misalnya, saudara ya. Why? Kenapa nggak dibikin baru aja? Kenapa dia harus menebus kita? Tebusannya ini yang terus-menerus mengecewakan dia. Kenapa? Why? Saudara harus pikirkan itu. Dan setiap kali saudara memikirkan itu, saudara harus ingat alasan dia menebus kita. Itu karena hidup kita berharga bagi dia. Setiap kali kita melakukan hobi kita, setiap kali kita melakukan pekerjaan kita, setiap kali kita melakukan hal-hal remeh-temeh dalam kehidupan kita, setiap kali kita pakai tubuh kita, setiap kali kita pakai waktu kita, apapun itu. Saudara pakai itu untuk, kalau ada orang tanya sama saya, kenapa sih nggak boleh merokok, kenapa sih nggak boleh gini, kenapa sih nggak boleh gitu. Saya nggak akan melarang, saya nggak akan bilang apa, tapi pikirkan ini, setiap kali saudara melakukan semuanya itu, ingat tidak ada satupun yang sudah kita lakukan yang belum ditebus oleh dia. Dan karena semua itu sudah ditebus oleh dia, maka semuanya itu berharga bagi dia. Dan kalau kita tahu semua yang kita kerjakan ini adalah berharga bagi Tuhan, pertanyaannya adalah gini, bagaimana kita akan mengerjakan semuanya itu? Bagaimana kamu akan menjadi seorang ibu rumah tangga? Bagaimana kamu akan jadi seorang karyawan? Bagaimana kamu akan menjadi seorang pengkhotbah? Bagaimana kamu akan jadi seorang gembala komsel? Bagaimana kamu akan menjadi seorang Kristen saat kamu tahu bahwa segala aspek kehidupanmu sudah ditebus oleh Tuhan? Hobimu, passionmu, aktivitasmu, segala sesuatunya itu. Hidupmu berharga bagi Tuhan. Lakukan semuanya itu sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Tuhan Yesus berkati, mari kita berdoa.